lanjut di bagian kali ini, kami membahas mengenai UML dengan aplikasi yang kami gunakan adalah Argo UML. Di pembahasan UML ini mencakup use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan deployment. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dari sistem informasi penyewaan baju. Nah, di sini ada dua aktor, yaitu member dan admin. Dari member, apabila member belum memiliki akun di sistem informasi penyewaan baju ini, member akan mendaftar dulu di sistem informasi penyewaan baju. Nah, setelah itu pasti akan melakukan tahap registrasi member. Setelah itu sign up. Nah, member yang telah memiliki akun atau yang sebelumnya sudah memiliki akun akan login ke sistem informasi penyewaan baju. Begitu pula dengan admin akan login ke sistem informasi penyewaan baju. Nah, di member ini, member bisa melihat katalog yang sudah tersedia. Lalu member juga masih akan melakukan sewa baju, penyewaan baju, dan lalu melakukan pembayaran. Selanjutnya akan konfirmasi pembayarannya. Nah, di sini member juga akan melakukan pengembalian apabila batas waktu penyewaan sudah habis. Lanjut untuk admin itu yaitu mengecek sewaan baju dari member atau pelanggan. Lalu admin juga mendata sewaan baju apa saja yang disewa. Lalu admin juga pasti akan menunggu pembayaran dari member atau pelanggan yang akan menyewa baju nantinya. Selanjutnya admin juga menunggu konfirmasi pembayaran. Lalu admin juga mendata pengembalian baju yang sudah disewa tadi. Apabila waktu penyewaannya sudah habis, maka akan mengembalikan. Nah, admin ini akan mendata pengembalian baju. Selanjutnya, admin juga akan membuat laporan penyewaan baju. Begitu use case diagram untuk sistem informasi penyewaan baju dari saya. Halo, saya Sandra Sonia. Di sini izinkan saya menjelaskan activity diagram penyewaan baju. Nah, di sini ada 4 activity diagram. Ada activity diagram login, activity diagram penyewaan baju, activity pembayaran, sama activity diagram laporan. Pertama, saya menjelaskan activity diagram login. Nah, di sini pertama-tama member dan admin sama-sama login terlebih dahulu. Lalu sistem menampilkan home menu, login atau register. Lalu setelah itu member dan admin sama-sama menginput user dan password. Jika member belum memiliki user dan passwordnya, bisa registrasi member terlebih dahulu, lalu login. Lalu setelah login, sistem akan menampilkan kembali home menu, login atau register, lalu member menginput user dan password yang telah mereka buat di register member. Nah, setelah sama-sama menginput, sistem akan mencek login, lalu selesai. Nah, kedua saya menjelaskan activity diagram penyewaan baju.
Nah, di sini pertama member sewa baju terlebih dahulu, lalu sistem mencek ketersediaan, setelah itu sistem menyimpan data, lalu admin mendata sewaan tersebut, lalu member membayar, lalu admin konfirmasi penyewaan, lalu member konfirmasi. Selesai. Nah, yang ketiga saya ngejelasin activity diagram pembayaran. Di sini pertama-tama member pilih riwayat sewa, lalu kedua sistem menampilkan riwayat sewa, lalu member pilih transaksi pembayaran, lalu sistem akan menampilkan form pembayaran, lalu member menginput form, terus member klik submit, setelah itu sistem menampilkan keberhasilan, lalu admin melihat data pembayaran, lalu admin mengkonfirmasinya. Nah, yang terakhir saya ngejelasin activity diagram pelaporan. Di sini lalu sistem menampilkan dashboard, lalu admin pilih halaman laporan, lalu sistem menampilkan halaman laporan. Setelah itu admin pilih tanggal awal dan akhir dalam laporan yang ingin dibuka laporannya, lalu sistem menampilkan hasil laporan tersebut. Setelah itu admin mencek laporan, lalu admin cetak hasil laporan, lalu selesai. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Salsabila Nadia Wibowo akan menjelaskan kelas diagram dari sistem penyewaan baju. Jadi untuk yang pertama itu kelompok member. Dari kelompok member ini memiliki atribut ID user, kemudian yang termasuk integer, kemudian nama user, charvar, email charvar, password charvar, telepon charvar, alamat charvar. Yang dimana kelompok ini nanti bisa ditambah, diedit, dan dihapus. Kemudian dari kelompok member ini memiliki relasi dengan kelompok kontak us, di mana di kontak us ini terdapat atribut ID customer, kemudian yang dimana termasuk data integer, lalu ada nama pengunjung, data charvar, kemudian email pengunjung charvar, lalu telepon pengunjung charvar, kemudian ada pesan berupa data teks, kemudian tanggal posting berupa data time, waktu, dan status integer. Kemudian selain kelompok kontak us, member ini memiliki relasi di bawahnya, yaitu dengan kontak us info. Jadi di kontak us info ini terdiri dari atribut ID info berupa data integer, kemudian alamat kami, data teks, kemudian email kami charvar, telepon kami charvar, yang bisa yang dimana di kelompok ini itu ditampilkan, kemudian bisa ditambah, diedit, dan dihapus. Baik, kembali ke member. Nah, member ini pastinya memiliki relasi dengan booking, di mana di kelompok booking ini terdapat atribut kode booking, charvar, kemudian ID baju integer, lalu ukuran charvar, tanggal mulai date, kemudian tanggal selesai date, kemudian durasi integer, denda integer, status charvar, email charvar, kemudian ada pick up charvar, tanggal booking date, dan bukti bayar charvar. Di mana untuk kelompok ini itu aktivitasnya yaitu menampilkan, menambah, mengedit, dan menghapus. Kemudian di booking ini memiliki relasi di bawahnya, di antaranya jenis dan baju. Nah, untuk penyambungnya ini, konektornya ini berbeda dari konektor sebelumnya, itu karena dari kelompok jenis dan kelompok baju itu termasuk dari kelompok booking tadi. Jadi terdiri dari booking tadi. Nah, kemudian untuk baju sendiri ini atributnya diantaranya ada ID baju integer, nama baju charvar, ID jenis integer, kemudian kategori charvar,
lalu ada deskripsi teks, harga integer, kemudian ada size S, M, L, dan XL, data integer semua, lalu ada gambar 1, 2, dan 3 merupakan data teks, yang dimana untuk kelompok ini aktivitasnya itu menampilkan, menambah, mengedit, dan menghapus. Kemudian ada kelompok jenis. Nah, di kelompok jenis ini dia juga memiliki relasi dengan baju yang dimana konektornya sama dengan yang sebelumnya tadi, itu karena jenis termasuk merupakan atribut yang tadi termasuk dari atribut baju, di mana jenis terdiri dari atribut ID jenis, merupakan integer, kemudian nama jenis yaitu data char var. Kembali ke kelompok booking. Nah, di kelompok booking ini kemudian memiliki relasi dengan cek booking. Setelah melakukan booking, maka booking akan dicek. Untuk kelompok cek booking ini terdiri dari atribut ID check, integer, kemudian ada kode booking char var, ID baju integer, kemudian ukuran char var, tanggal booking char var, dan status char var. Di mana untuk aktivitasnya adalah display, menampilkan. Kemudian setelah cek booking memiliki relasi dengan admin, di mana admin terdiri dari atribut ID, integer, kemudian nama char var, username char var, password char var, kemudian ada updation date, itu time, dan image text, yang dimana aktivitasnya yaitu menambah, mengedit, dan menghapus. Kemudian, terakhir, admin memiliki relasi dengan tabel page, yang terdiri dari atribut ID, integer, kemudian nama page name, nama halaman char var, kemudian type char var, dan detail text. Sekian penjelasan saya mengenai kelas diagram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sequence diagram. Yang pertama yaitu admin masuk. Pada contoh di layar terdapat satu aktor admin dan 3 objek yaitu login, kontrol login, dan data user. Pertama-tama admin akan masuk ke tampilan login dengan menggunakan username dan password. Lalu kontrol login akan mengirimkan data tersebut ke data user untuk divalidasi. Di dalam data user, data admin akan diperiksa dan divalidasi. Jika data yang dimasukkan salah dan tidak valid, maka akan menampilkan pesan bahwa username atau password salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka sistem akan menampilkan dashboard aplikasi. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram penyewaan baju, input data baju. Pada contoh di layar, terdapat satu aktor admin dan 3 objek yaitu sistem, kontrol data baju, dan database. Pertama-tama, admin akan menginput data baju ke dalam sistem, lalu kontrol data baju akan mengirimkan data kepada database untuk menambahkan data. Jika data yang dimasukkan berhasil disimpan, maka akan terdapat tampilan pesan bahwa data baju berhasil disimpan. Oke, next, yaitu adalah sequence diagram hapus data baju. Pada contoh di layar, terdapat satu aktor admin dan 3 objek, yaitu sistem, kontrol data baju, dan database. Pertama-tama, admin akan memilih hapus data baju di dalam sistem, lalu kontrol data baju akan mengirimkan data kode data baju dihapus yang selanjutnya akan dihapus serta tersebut di dalam database. Jika data yang dihapus berhasil, maka akan terdapat tampilan bahwa data baju berhasil dihapus. Baik, next. Selanjutnya adalah sequence diagram input data member. Pada contoh di layar, terdapat satu aktor admin dan 3 objek, yaitu sistem, kontrol, olah data member, dan database member. Pertama-tama, admin akan menginput data member ke dalam sistem, lalu kontrol olah data member akan mengirimkan data kepada database member untuk menambahkan data. Jika data ini dimasukkan berhasil disimpan, maka akan terdapat tampilan pesan bahwa data member berhasil disimpan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan UML yang bernama deployment diagram. Jadi di sini kelompok kami menggunakan Argo UML untuk membuat deployment diagram. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 node. Yang pertama adalah node aplikasi klien,
node aplikasi XAMPP, database server, web server, dan ada device yang berupa server. Jadi, di sini kubus-kubus ini mewakili node, sedangkan yang di dalam ini adalah komponen. Jadi, dan garis-garis ini adalah menunjukkan hubungan antara node 1 dengan node yang kedua. Jadi, di aplikasi klien ini terdapat dua komponen, yaitu web admin dan web member, yang akan disambungkan hubungan node ini dengan aplikasi XAMPP berupa JDBC. Nah, di aplikasi XAMPP ini juga memiliki 3 komponen, yaitu executable Apache, executable MySQL, dan laptop online. Jadi, untuk masuk ke dalam web admin atau web server ini, perlu untuk menyalakan XAMPP yang berupa Apache atau MySQL. Jadi saya contohkan. Nah, Apache harus di-start dulu, dan MySQL juga harus di-start dulu. Kemudian kita baru bisa masuk untuk web server dan web admin dan web membernya. Untuk transaksi penyewaan baju. Nah, nantinya device servernya ini berupa browser atau Chrome. Biasanya kelompok kami menggunakan Chrome. Ini. Nah, web server kami yang kami gunakan untuk sistem informasi penyewaan baju adalah memiliki komponen berupa Apache dan PHP. Nah, nantinya database request-nya kita dari MySQL dan PHP MyAdmin. Segitu saja penjelasan saya tentang deployment diagram dari sistem informasi penyewaan baju. Terima kasih, tonton video selanjutnya.